Perkenalkan, nama saya Dwi Prasetyo dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14056255117. Oke, pada video ini saya akan membahas representasi media, framing bencana, dan empati politik, dengan mengambil studi kasus bencana banjir, bandang, dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera pada baru-baru ini. Nah, setiap kali bencana terjadi, media menjadi sumber utama bagi masyarakat untuk memahami apa yang sedang terjadi. Melalui berita, gambar, koran, dan narasi yang disajikan, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga membentuk cara pandang terhadap bencana. Apakah bencana ini dipahami sebagai musibah alam semata atau sebagai hasil dari kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang bermasalah. Nah, dalam perspektif sosiologi dan ilmu sosial, media itu tidak bersifat netral. Media mempunyai kekuatan untuk realitas, membentuk empati publik, dan menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana bencana seharusnya direspon. Nah, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada baru-baru ini itu banyak diberitakan oleh media nasional maupun lokal. Namun, pemberitaan tersebut umumnya menggunakan framing bencana sebagai peristiwa alam yang tidak terhindarkan. Faktor curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrimnya menjadi alasan utama dalam berbagai laporan media. Misalnya dalam pemberitaan banjir bandang di Sumatera Barat, media itu lebih banyak menekankan hujan deras yang berkepanjangan sebagai penyebab utama bencana. Sementara itu, pembahasan mengenai alih fungsi lahan di daerah hulu, pembukaan kawasan hutan, dan aktivitas pertambangan di sekitar daerah aliran sungai relatif minim dibahas. Hal yang sama juga terlihat dalam kasus tanah longsor di Sumatera Utara, khususnya itu di wilayah perbukitan yang mengalami tekanan pembangunan dan kepadatan mikro. Media itu cenderung menjelaskan longsor sebagai akibat kondisi tanah labil dan curah hujan yang tinggi, tanpa disertai dengan lemahnya pengawasan tata ruang dan kebijakan pembangunan tidak berkelanjutan. Selanjutnya ada framing media semacam ini tuh membentuk pemahaman masyarakat bahwa bencana adalah peristiwa alamiah yang sulit dihindari, bukan hasil dari hubungan dari sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Selain framing penyebab bencana, media itu juga berperan dalam mempresentasikan korban. Dalam banyak pemberitaan korban digambarkan sebagai masyarakat miskin, tidak berdaya, dan sepenuhnya bergantung pada bantuan. Visual warga yang mengungsi, rumah yang rusak, dan tangisan korban menjadi narasi dominan. Misalnya dalam liputan banjir di Aceh, media itu menampilkan penderitaan warga dan kebutuhan bantuan darurat. Namun suara warga itu tuh mengenai pengalaman menghadapi banjir berulang kali, pengetahuan lokal tentang mitigasi atau kritik terhadap pengelolaan lingkungan yang jarang diangkat secara mendalam. Nah, korban tuh lebih sering diposisikan sebagai objek belas kasihan, bukan sebagai subjek sosial yang memiliki agensi. Nah, representasi korban seperti ini tuh berkaitan erat dengan konsep politik empati. Politik empati itu merujuk pada cara empati masyarakat dibentuk, diarahkan, dan disebarluaskan melalui pemberitaan media. Media mempunyai kekuasaan untuk menentukan bencana mana yang mendapat perhatian luas dan berapa lama empati publik dipertahankan. Dalam konteks bencana di Sumatera ini tuh empati publik cenderung bersifat sementara dan harmonis. Wilayah yang mudah diakses media atau memiliki nilai yang berita yang tinggi seperti daerah perkotaan atau wilayah wisata di Sumatera Barat cenderung mendapat liputan lebih instan dibandingkan wilayah terpencil seperti beberapa daerah di Bengkulu. Akibatnya solidaritas publik dan bantuan juga terdistribusi secara tidak merata. Media juga dibentuk
Media juga membentuk hubungan kekuasaan dalam narasi bencana. Pemerintah dan aparat sering ditampilkan sebagai aktor utama yang responsif dan heroik melalui liputan penyaluran bantuan dan kunjungan pejabat. Namun pertanyaan mengenai tanggung jawab negara dalam pengelola lingkungan dan pengawasan industri ekstraktif jarang menjadi fokus utama pemberitaan. Misalnya isu pembalakan hutan dan aktivitas pertambangan di wilayah rawan longsor di Sumatera Utara dan Bengkulu sering kali tidak diangkat secara kritis. Akibatnya bencana lebih dipahami sebagai musibah yang harus ditangani, bukan sebagai kegagalan struktural yang perlu dibenahi. Framing media juga seperti ini tuh berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan dan solidaritas sosial. Ketika bencana dibingkai secara sempit, respon yang muncul cenderung terfokus pada tanggap darurat dan bantuan jangka pendek. Sementara itu, upaya mitigasi jangka panjang juga perbaikan tata ruang dan keadilan ekologis kurang mendapat perhatian serius. Sebaliknya, framing media juga yang lebih kritis dan kontekstual dapat mengarahkan empati publik menjadi solidaritas yang berkelanjutan. Empati tidak hanya berhenti pada rasa iba juga, namun berkembang menjadi dorongan untuk perubahan kebijakan dan akuntabilitas negara. Nah, segitu aja sih sebenarnya dari saya. Pembahasan analisis yang sangat singkat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada baru-baru ini tuh tidak hanya merupakan peristiwa alam, tetapi juga peristiwa sosial yang dikonstruksi melalui media. Representasi media, framing bencana, dan empati politik itu memiliki peran penting dalam membentuk cara masyarakat memahami bencana dan meresponnya. Oleh karena itu, penting bagi kita, khususnya sebagai pelajar, mahasiswa, untuk memiliki literasi media yang kritis. Dengan memahami cara kerja media framing, kita dapat melihat bencana secara lebih utuh dan mendorong respons yang tidak hanya berfokus pada empati saat ini, tapi juga pada perubahan struktural dan keadilan sosial yang berkelanjutan. Oke, terima kasih pembahasan dari saya. See you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.